Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Berjumpa kembali dengan Ibu Ana dalam pelajaran Akidah Akhlak untuk kelas 1. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita pada hari ini adalah tentang kisah keteladanan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Mengapa dikatakan tahun gajah? Karena pada waktu itu telah terjadi peristiwa serangan pasukan gajah ke Mekah. Pasukan gajah ini dipimpin oleh Raja Abraha dengan maksud untuk menghancurkan Ka'bah. Ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah dan ibu Nabi Muhammad bernama Aminah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kakek yang bernama Abdul Muthalib dan memiliki paman yang bernama Abu Thalib. Sejak lahir, Nabi Muhammad sudah menjadi yatim. Apa itu yatim? Yatim adalah sebutan untuk anak yang sudah tidak memiliki ayah, karena ayahnya telah meninggal dunia. Setelah dilahirkan, Nabi Muhammad disusui oleh seorang wanita yang bernama Halimah Sya'diyah. Jadi, pada waktu itu, kebiasaan orang Arab adalah ketika anaknya dilahirkan, maka dia akan disusui oleh orang lain. Nah, ketika sudah berusia 4 tahun, Nabi Muhammad dikembalikan kepada ibunya. Saat Nabi Muhammad berusia 6 tahun, ibunya meninggal. Jadilah Nabi Muhammad seorang anak yatim piatu yang tidak memiliki ayah dan juga tidak memiliki ibu. Kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya sampai usianya 8 tahun. Ketika usianya 8 tahun, kakeknya Nabi Muhammad meninggal dan kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Dalam asuhan pamannya, Muhammad kecil sudah sangat senang membantu pamannya menggembala domba. Setelah beranjak dewasa, kemudian Nabi Muhammad mengikuti jejak pamannya berdagang. Negara yang pertama kali dikunjungi berdagang oleh Nabi Muhammad adalah negara Syam. Kemudian pada saat Nabi Muhammad berusia 25 tahun, Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah. Nabi Muhammad wafat pada usia 63 tahun. Nabi Muhammad adalah nabi yang ke-25. Beliau adalah nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah. Ya, makanya Nabi Muhammad mendapat sebutan khataman nabiin, yaitu nabi penutup, nabi yang terakhir. Setelah Nabi Muhammad sudah tidak ada lagi nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia, karena pada zaman itu ya manusia masih memiliki hidup pada zaman jahiliyah, yaitu akhlaknya masih akhlak yang tidak terpuji. Sesuai dengan hadis Rasulullah yang berbunyi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Bukhari.
Selanjutnya adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad memiliki 4 sifat yang dinamakan sifat wajib. Di antaranya adalah 1. Sifat sidik. Sidik artinya benar atau jujur. Nabi Muhammad adalah sosok yang tidak pernah berbohong atau berdusta dalam berkata-kata maupun dalam perbuatannya. Apa artinya jujur? Jujur adalah mengatakan yang sebenarnya. Jadi Nabi Muhammad itu tidak pernah menutupi apapun kepada umatnya. Yang kedua adalah tablik. Tablik artinya adalah menyampaikan. Nabi Muhammad selalu menyampaikan wahyu yang ia terima dari Allah kepada umatnya. Apapun wahyu yang diterima oleh Allah, apapun perintah dari Allah akan disampaikan kepada umatnya. Yang ketiga adalah amanah. Amanah artinya adalah dapat dipercaya. Karena sifat kejujurannya, maka Muhammad menjadi sosok yang dipercaya oleh umatnya. Sifat yang keempat adalah fatonah. Fatonah artinya adalah cerdas atau pandai. Nabi Muhammad adalah sosok yang sangat cerdas. Selain cerdas, beliau juga sangat bijaksana. Beliau selalu menyampaikan kebenaran ayat dengan penjelasan yang bagus serta masuk akal. Sehingga pada waktu itu sedikit demi sedikit banyak kaum yang masuk ke dalam agama Islam. Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin karena beliau orang yang sangat jujur. Al-Amin artinya adalah dapat dipercaya. Ya, karena beliau sangat jujur dan dapat dipercaya dengan sifat-sifatnya yang amanah, maka beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Mukjizat Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman bagi umat Islam sampai akhir zaman nanti. Sekarang kita akan mempelajari tentang bagaimana meneladani sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, ya. Jadi bagaimana sebagai manusia, sebagai umat muslim, kita meneladani keempat sifat wajib yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Muhammad merupakan suri tauladan atau uswatun hasanah. Suri tauladan atau uswatun hasanah ini artinya adalah contoh yang baik yang menjadi panutan bagi umat Islam. Dari sifat yang pertama yaitu siddiq. Ya, bagaimana caranya? Contohnya adalah ketika kita ulangan, kita tidak menyontek, kemudian selalu mengatakan hal-hal yang sebenarnya. Dan yang terakhir, misalnya selalu mengakui dan meminta maaf jika kita berbuat salah. Sifat Muhammad tablik, bagaimana kita cara mencontohnya dalam kehidupan sehari-hari? Semisal kita diminta oleh ibu untuk berbelanja ke warung. Nah, ketika ada uang kembaliannya, kita mengembalikan uang kembalian kepada ibu. Kemudian misalnya jika ada teman kita yang belum mengerti terhadap pelajaran yang diberikan oleh guru, maka kita menjelaskan pelajaran kepada teman kita tersebut. Sifat amanah. Bagaimana cara mencontoh sifat amanah? Yang pertama, jika kita berjanji, maka kita harus menepati janji tersebut. Yang kedua, melaksanakan kewajiban yang kita miliki dengan baik. Ya, seperti misalnya, apa sih kewajiban kita sebagai seorang murid?
kewajiban kita seorang murid adalah belajar. Maka laksanakanlah kewajiban tersebut dengan baik. Yang ketiga, misalnya menyampaikan pesan yang dititipkan. Jika ada orang menitipkan pesan, maka pesan itu harus disampaikan kepada orang yang dituju. Sifat patonah atau cerdas. Ya. Kita sebagai umat muslim harus memiliki kecerdasan agar kita terbebas dari kebodohan. Bagaimana caranya? Ya, kita harus rajin belajar, kita harus rajin mengaji, dan selalu giat dalam menuntut ilmu. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga berguna untuk kita semuanya. Tetap semangat, tetaplah berada di rumah, jaga kesehatan. Ibu ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.